Topik kita hari ini yang kita bahas adalah tentang akan lebih banyak di operasi yang ada di himpunan. Tapi sebelum itu saya coba review dulu sedikit terakhir, beberapa slide terakhir. Oke, nah saya ini ya. Suatu himpunan itu bisa kita katakan sebagai himpunan yang sama, ya. Jika apa? Jika kedua himpunan itu, ya himpunan yang sama ini, jika anggota yang ada di suatu himpunan itu ada di himpunan yang lain atau sebaliknya. Ya, nah ini contohnya nih. Mungkin yang minggu kemarin saya sudah jelaskan yang nomor 1, yang nomor 2 aja nih. Ya, yang nomor 2. Jika kita punya himpunan A, anggotanya 3585, terus anggota B, himpunan B, anggotanya 538. Nah, dari sini kita bisa lihat anggotanya sama. Artinya 538 di sini ada juga 538. Ya. Walaupun angka 5 ini di himpunan A sama. Jadi tetap kita kategorikan sebagai suatu himpunan yang sama. Nah, simbolnya sama dengan. Ya, simbol himpunannya adalah tanda sama dengan. Oke, ini ya, sama tanda sama dengan di sini. Nah, jika suatu himpunan itu anggotanya tidak ada, atau anggota itu tidak ada yang sama di antara dua himpunan atau lebih itu. Contoh misalkan ini 3585. Ya, ini ada bilangannya kan berarti 358. Nah, kita cek di sini. Oh, ternyata cuma 2, Pak. 5-nya tidak ada. Maka himpunan A dan himpunan B ini tidak sama. Sama dengan dicoret ya. Seperti itu. Oke. Nah, yang kemudian adalah himpunan ekivalen. Kalau ini himpunan yang sama, awas hati-hati. Yang sama ya, berarti anggotanya sama. Nah, kalau himpunan yang ekivalen itu dia tidak melihat anggotanya. Ya, dia tidak melihat berapa banyak anggota yang adanya. Yang dia lihat apa? Yang dia lihat adalah yang dia lihat bukan anggotanya sama apa enggak antara dua himpunan, tapi kalau himpunan ekivalen ini dia melihat berapa banyak anggota dari dua buah himpunan itu. Nah, kalau jumlahnya sama, maka himpunan itu disebut ekivalen. Ya. Nah, simbolnya ini ya. Ya, simbolnya ada tanda ini. Nah, A ekivalen dengan B. Itu artinya apa? Jika dan hanya jika himpunan A, kardinalitas dari himpunan A itu sama dengan kardinalitas dari himpunan B. Kardinalitas apa? Masih ingat mungkin ya minggu kemarin. Kardinalitas itu adalah yang jumlah anggotanya sama. Nah, ini contoh. Ini ada 4 kan kardinalitasnya. Himpunan B, ini kardinalitasnya 4 juga sama. Nah, karena jumlah anggotanya sama 4 juga, di sini juga 4, maka kita sebut dia adalah ekivalen. Ya, karena sama-sama 4. Tapi himpunan A dan himpunan B ini ya tidak sama dengan B. Kenapa? Karena di sini angka, di sini huruf. Ya, tapi kalau dilihat dari sisi kardinalitas, kalau dilihat dari sisi kardinalitas untuk himpunan yang ekivalen, maka ini masuk himpunan ekivalen. Tapi bukan tidak sama dengan, tapi dia adalah ekivalen. Seperti itu. Oke. Kemudian, dua buah himpunan dikatakan saling lepas, disjoin. Saling lepas itu, kalau kedua himpunan itu tidak memiliki anggota yang sama, atau elemen yang sama. Ini contoh. Ya, ini contohnya notasinya adalah tanda garis ini ya, garis miring 2 kali. A himpunan saling lepas dengan B. Ya, nah kalau kita lihat dua buah himpunan, misalkan contoh ini tadi. Nah ini ya himpunan A yang ekivalen ini. Ya, himpunan ekivalen tadi kan himpunan A. Kita lihat di sini A itu anggotanya 1, 2, 3 dan 4. Himpunan B anggotanya adalah A, B, C, D. Nah, himpunan A dan B ini kan ekivalen karena jumlahnya sama-sama 4, tapi bukan himpunan yang sama. Nah, kalau dia tidak sama, kalau digambarkan kan gini himpunannya. Kalau kita gambarkan, himpunannya gini, himpunan A yang ada di sini, himpunan B ada di sini, karena nggak sama, karena dia nggak berpotongan, maka dua himpunan ini. Nah, karena himpunan ini dua ini tidak berpotongan, maka anggota, kenapa? Karena anggota di A tidak sama dengan di B, atau sebaliknya B tidak sama di A.
Ya, nah itu kita sebut himpunan yang saling lepas, jadi tidak saling tergantung dia antar dua himpunan itu. Artinya apa? Himpunan yang tidak sama itu cenderung adalah himpunan yang saling lepas. Ya, himpunan yang saling lepas. Ya, jadi seperti itu. Jadi himpunan dikatakan sebuah himpunan itu saling lepas kalau keduanya tidak memiliki elemen atau anggota yang sama. Nah, gambarnya gini, terpisah dia. Ya, misalkan contoh gini, kalian mahasiswa MB semester 2 dengan mahasiswa MB semester 4. Itu kalau tidak ada mata kuliah yang sama diambil, itu berarti dianggap sebagai dua buah himpunan yang saling lepas. Kenapa? Karena mata kuliah MB semester 2 sendiri, mata kuliah MB semester 4 itu sendiri. Ya, ini MB semester 2, ini MB semester 4 tidak gabung. Tapi kalau Pak, yang semester 2-nya, semester 4-nya ada yang ngulang ke bawah. Ada Pak, teman saya Pak ini. Nah, maka nanti ketemu di sini. Seperti itu. Nah, ini bukan lagi saling lepas. Seperti itu. Ya. Nah, ini contohnya ada seperti ini. X sama dengan, ya, himpunan A anggotanya adalah X, di mana garis miring ini, di mana X-nya anggota P, X-nya kurang dari 8. Nah, kita lihat ini kemarin itu. Ini adalah anggotanya, himpunannya, kemudian ini syaratnya. Syaratnya ada dua berarti. X ini adalah anggota dari P, dan X-nya kurang dari 8. Nah, kalau himpunan yang kurang dari 8, anggotanya kan gini. Bisa dari mulai kurang dari 8 kan semua bilangan di sini. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8-nya nggak masuk karena nggak ada sama dengan di sini. Nah, sedangkan himpunan B-nya adalah dimulai dari 10, 20, 30, 40, dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat kan, satu ini anggotanya yang A ini cenderung dari 8 mundur terus sampai dengan minus ya. Satunya ke kiri ya, himpunan A itu ke kiri. Sedangkan himpunan B itu cenderung maju ke depan ke sini himpunan B-nya. Tapi dimulainya ini di titik 10, yang ini selesainya sampai 8. Sampai 7. Sampai 7. Nah, artinya kan dua buah himpunan ini, himpunan A dan himpunan B itu nggak bakalan ketemu. Misalkan katakanlah kayak kita. Kamu mundur ya, terus satu temennya misalkan mundur ke kiri, satunya mundur ke kanan. Nah, itu kan nggak saling ketemu, satunya ke kiri ya, satunya ke kanan. Nah, ini nggak saling ketemu, artinya ini sendiri ya. Ini yang kita sebut sebagai himpunan yang saling lepas. Oke. Nah, yang berikutnya adalah himpunan kuasa ya. Himpunan kuasa apa? Himpunan yang memiliki derajat ya anggotanya itu, jadi anggotanya itu bagiannya dari anggota itu sendiri. Mana nih? Ntar dulu nih, hang nih. Oke. Nah, ini ini himpunan kuasa. Oke, ini. Nah, himpunan kuasa atau disebut sebagai power set itu suatu himpunan yang anggotanya merupakan himpunan bagian dari A. Jadi himpunan bagian dari A itu sendiri. Nah, di dalam plus apa? Plus himpunan kosong dan himpunan itu sendiri. Ya. Jadi kalau disebut sebagai himpunan kuasa itu adalah himpunan yang anggotanya merupakan himpunan bagian dari A. Ya, ini kata-katanya dia merupakan bagian dari A plus himpunan kosong plus himpunan A itu sendiri, himpunan diri dia sendiri. Nah, biasanya ada notasinya seperti ini ketentuannya. Rumusnya ini, 2 pangkat A. Ya, A ini apa? A ini banyaknya elemen. Banyaknya anggotanya ada berapa? Ya, 2 pangkat N, 2 pangkat A, atau 2 pangkat M sama. Nah, A ini adalah kardinalitas dari suatu himpunan. Misalkan M. Ya, maka PA-nya adalah 2 pangkat M. Contoh misalkan gini, contoh. Saya punya suatu himpunan A, anggotanya adalah 1 dengan 2. Oke. Nah, kalau saya tanyakan, ini kardinalitas dari A berapa? 2 ya. Ini kan 2 kardinalitasnya. Maka, ya, himpunan kuasa dari A ini adalah 2. Ini kan M, ini berarti kan 2 pangkat. Ini kan, nih, berarti kan ini kan ke sini nih 2. Maka, himpunan kuasanya adalah 2 pangkat 2.
4. Nah, sekarang 4 ini apa saja, Pak, anggotanya, anggota himpunan kuasanya. Jadi anggota PA ini apa saja? Nah, kita lihat di sini rumusnya ini katanya. Semua himpunan bagian dari A. Itu yang pertama. Himpunan bagian dari A itu berarti kan 1 ya, koma 2 koma. Nah, 1 kan merupakan himpunan bagian dari A. Dia adalah bagian dari A. Jadi masing-masing anggota ini 1 2. Kemudian koma himpunan kosong, berarti himpunan kosong 1. Kita tulis di sini. Saya coret. Himpunan kosong. Terus himpunan A itu sendiri. Nah, himpunan A itu sendiri adalah 1 dengan 2. 1 dengan 2. Ini. Nah, inilah anggota dari himpunan kuasa. Ya. Jadi himpunan kuasa itu adalah suatu himpunan yang anggotanya merupakan bagian, ya, yang anggotanya adalah semua himpunan bagian dari A, dari himpunan itu, himpunan A, plus ya himpunan kosong, plus himpunan A itu sendiri. Nah, himpunan bagiannya mana? Ini 1 dengan 2. Terus himpunan kosong ini, dan himpunan diri dia sendiri. Nah, ini diri dia sendiri itu ya ini. Ya, berarti kan ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Sama dengan ini. 4 itu ini. Oke, paham ya? Jadi gampangnya seperti itu. Nah, kita lihat contoh yang lain. Nah, ini tadi ya contohnya ini. Itu kan himpunan kosong, A, 1, 2, dan diri dia sendiri. Oke, nah sekarang contoh lain. Misalkan, kalau kita punya himpunan B, misalkan di sini saya tulis ya. Saya punya himpunan B. Anggotanya adalah A, B, C. Nah, maka kita tahu kardinalitas dari himpunan B ini adalah 3. Maka PA-nya, PB-nya adalah 2 pangkat 3. Berapa 2 pangkat 3? 8 ya. Nah, 8 ini apa saja Pak anggotanya? PB ini. Anggotanya. Anggota dari PB ini apa saja? 8 loh, banyak ya 8. Nah, kita tulis yang biar nggak bingung, anggotanya masing-masing. A, kemudian B, kemudian C. Oke, ini kan masing-masing ya. Ya, ini udah 3 nih. Kemudian himpunan kosong katanya. 1, ya. Kemudian diri dia sendiri 1, 2, 3. Oke, ini baru berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5 baru. 3 lagi mana? Nah, ini bisa kita cari di sini. 1 dengan 2. Oke, 1 dengan 3. Ya, 1 dengan 3. Oke, ini baru berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada lagi? Satu lagi? Yang belum? 2 dengan 3. Nah, inilah anggota 8 tuh ini. 8 itu. Diri dia, himpunan bagian, ini himpunan bagian tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti himpunan bagiannya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus himpunan kosong plus himpunan diri dia sendiri. Oke. Jadi, ini bukan 1 ya, ini A ya, Oke, ini A, ini B. Salah A, C ya sini. Ini B, ini C ya. Ini kan A, B, C. Jadi himpunannya sekali lagi saya ulangi, himpunan PB-nya itu terdiri dari, tulis ulang di sini deh ya. Yang pertama adalah himpunan bagiannya A, masing-masing kita tulis nih, A, B, C. Oke. Ada lagi? Ada. Kombinasi dari masing-masing 3 ini. A dengan B, kombinasinya yang pertama. Kombinasi kedua adalah B dengan C. Ya, kombinasi yang ketiga ini adalah selain A dengan B, B dengan C adalah A dengan C. Nah, oke, ada lagi nggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sudah selesai, nggak ada lagi kombinasinya. Kemudian himpunan kosong
dan himpunan diri dia sendiri. 1, 2, 3. Kurung kurang tutup. Nah, ini banyaknya PB ini, ya, PB ini kalau kita kardinalitas, banyaknya adalah 8. 8, sama dengan yang ini tadi, hitungan kita 2 pangkat 3. Oke. Nah, kalau misalkan dia anggotanya, misalkan ini himpunan A, saya punya ini contohnya. 1, kemudian A, kemudian 4, ya. Oke, saya punya misalkan ini ya. Oke, saya misalkan punya, saya coret ini, himpunan B. Ini saya ulangi lagi. Misalkan saya punya himpunan B, anggotanya adalah A, 2, 3, B. Nah, maka himpunan kuasanya berapa PB-nya? 2 pangkat 4 kan? 2 pangkat 4 berapa? 4 kali 4, 16 berarti. Nah, silakan kalian cari 16 ini apa saja Pak kombinasinya. Ya, silakan kalau mau coba ya. 2 pangkat 4. Yang penting adalah 16 dia. 16 itu apa saja. Yang pasti adalah diri dia sendiri yang ini. Himpunan kosong. Terus masing-masing ini. Ya. Nah, himpunan kuasa contoh sini. Himpunan kuasa dari himpunan kosong. Nah, sekarang ada catatan gini. Pak, kalau himpunan kosong, ya, misalkan ini, ya, himpunan kuasanya berapa? Himpunan kuasa dari himpunan kosong adalah himpunan kosong itu sendiri. Ya, jadi kalau misalkan himpunan ini, ya diri dia sendiri. Nah, himpunan kosong ini, ya himpunan ini, himpunan kosong dan himpunan diri sendiri. Ya, cuma 2 ini, nggak ada lagi kombinasi lagi. Ya, karena 2 pangkat 1 itu kan 2. Nah, 2 ini apa saja ya? Ini dan ini. Gitu. Oke, paham ya? Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, itu contoh himpunan kuasa. Ya, oke. Nah, kita lanjutkan. Oke, sebelum saya lanjutkan ke operasinya, ada pertanyaan silakan. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Silakan ya kalau ada pertanyaan. Belum? Oke, misalkan contoh saya ulangi lagi dulu deh. Nih, misalkan saya punya himpunan, katakanlah himpunan A. Sorry. Salah klik. Oke, misalkan saya klik nih. Saya punya himpunan B, anggotanya 1, 2, 3, 4. Nah, PB-nya, ya B ini kardinalitasnya adalah 4. Nah, maka PB-nya, himpunan kuasa dari PB ini adalah 2 pangkat 4. 16. 4-nya dari mana Pak? Dari banyaknya anggotanya ini 4. Nah, apa saja Pak anggota dari PB ini, himpunannya, anggotanya? Ya, anggota dari PB ini. Yang pertama, kalau bingung itu tulis satu-satu. 1, kemudian 2, kemudian 3, kemudian 4. Oke, 1 ya, ini udah 4 ini. Kemudian tulis lagi yang kedua adalah kombinasinya. Kombinasi dari masing-masing 4 ini. 1 itu mulai dulu dari 1 dulu. 1 dengan 2, kemudian 1 dengan 3, kemudian mulai lagi 1 dengan 4. Oke, selesai ya. 2 dengan 1 itu dianggap sama. Ya, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 4. Kemudian 2. Nah, 2, 1 dianggap sama aja dulu ya, kita hitung dulu. 2, 1 sama. Berarti 2 itu yang beda 2 dengan 3, terus 2 dengan 4. Oke, koma. Ya, 2,4. 2,3, 2,4. Ada lagi? Oh, ada Pak, satu lagi. 3 dengan 4. Oke. Ya, jadi udah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, ini baru 10 nih. Kurang 6 lagi. Kemudian, ada nggak himpunan bagian lain? Kombinasi 2, sekarang kombinasi 3. 1, 2, 3. Kemudian, berapa lagi? 2, 3, 4. Ya, coba. Kombinasi berapa lagi? 1, 3, 4.
Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Satu berapa lagi? Ya. 1, 3, 4 sudah. 2, 3, 1, 2, 3 sudah. 2, 3, 4 sudah. Ada lagi? Oke. Kalau nggak ada, berarti satu lagi berapa? Satu lagi bilangan itu sendiri. 1, 2, 3, 4. Kombinasi 4. Terus simpulan kosong. Ya, berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, satu lagi nih. Apa kombinasinya? 1, 2, 3 sudah. 1, 3, 4 sudah. 1, 2, 4 yang belum. 1, 2, dan 4. Nah, oke. Berarti jumlahnya ini harusnya 16. Nah, inilah yang kita sebut sebagai himpunan kuasanya. Ya, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4, 3, 4, 1, 2, 3, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 2, 4, diri dia sendiri ini, dan himpunan kosong. Jadi kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah, 16 di sini. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, next. Silakan ada pertanyaan? Nah, oke. Nah, kita lanjutkan ya. Yang berikutnya adalah tentang operasi terhadap himpunan. Ya. Nah, operasi-operasi terhadap himpunan ini adalah hal-hal apa, proses apa saja yang bisa kita gunakan di dalam memproses sebuah himpunan. Ya, yang pertama adalah intersection atau irisan. Kemudian yang kedua gabungan, terus kemudian komplement, selisih, beda setangkup, sama perkalian. Ya, nah ini kita mau bahas ini hari ini. Oke, yang pertama kita lihat irisan dulu nih, operasi irisan atau intersection. Suatu himpunan dikatakan dia beririsan kalau dia saling berpotongan gini. Ya, jadi dua buah himpunan ini akan saling berpotongan. Ya, jadi kalau saya punya 3 gimana Pak? Ya, dia gini, seperti ini. Misalkan ini A, ini B, ini C. A, irisan B, irisan C. Maka anggotanya apa di sini nanti? Nah, anggota dari suatu himpunan yang berpotongan, ini simbolnya N ya, kayak N di N gini ya. A irisan B itu anggotanya adalah X. Di mana X itu anggota A dan X itu anggota B. Jadi katakanlah gini, misalkan gini. Misalkan mahasiswa MB semester 2 ini dia menjadi pengurus di himpunan misalkan. Pak, saya jadi pengurus di himpunan. Bagian apa? Oh, saya bagian misalkan bagian ipteknya Pak, bagian katakanlah sekretarisnya Pak saya. Tapi saya juga aktif Pak di BKM misalkan itu, menjadi pengurus juga di BKM. Jadi apa kamu di BKM? Saya di bagian misalkan bagian yang bidang ketiga Pak. Nah, berarti kalau dia di sini himabis, ya, di sini adalah BKM, artinya posisi kita ada di tengah ini. Saya ada di tengah ini. Kenapa? Saya juga menjadi pengurus di himabis dan saya juga menjadi pengurus di BKM. Nah, saya ada di tengah. Maka anggotanya saya ini adalah saya anggota dari himabis, X elemen A, saya X ini adalah anggota dari himabis dan saya juga adalah anggota dari BKM, pengurus BKM. Maka saya ada di tengah nih, yang diarsir ini. Nih, yang diarsir kita di sini. Jadi kalau saya ikut 3, kalau ada 3 kelompok, maka yang diarsir ketiga inilah yang menjadi A irisan B, A irisan B, irisan C. Anggotanya adalah yang ini, yang diarsir ini. Itu. Ya, jadi yang dikatakan sebagai suatu himpunan yang irisan itu kalau dia ada klausul dan. Saya dan dia, saya anggota A, saya anggota A, dan saya juga anggota B. Berarti dia ikut di 2 kelompok. Ya. Nah, kalau ditanya siapa mahasiswa MB yang semester 2 ini yang misalkan gitu, yang punya ini dan punya ini, saya Pak, misalkan dia bilang. Nah, karena dia punya dua-duanya, maka dia ada di tengah-tengah ini.
Itu. Ya, seperti itu. Misalkan saya tanyain lagi, siapa mahasiswa MB yang suka nasi goreng dan misalkan dan nasi uduk. Nah, ini nasi gorengnya ada di sebelah sini, nasi uduknya ada di sini. Pak, saya Pak. Nah, karena dia suka dua-duanya ada di sini. Tapi ada orang juga yang nggak suka, misalkan Pak, saya tuh nggak suka Pak, saya suka dua-duanya. Saya suka nasi goreng. Ah, berarti dia ada di sini anggotanya yang di sini, nasi gorengnya. Kalau dia suka dua-duanya ada di tengah ini. Pak, saya nggak suka nasi nasi goreng, nasi uduk. Berarti dia di sini. Pak, saya tidak suka dua-duanya. Pak, saya tidak suka nasi goreng. Saya tidak suka juga nasi uduk. Berarti dia di luar ini, di luar ini, di luar himpunan irisan ini. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya, seperti itu. Oke, silakan ada pertanyaan. Oke, nah contoh. Sekarang saya mau bicara contohnya nih. Misalkan saya punya suatu himpunan A, anggotanya 2, 4, 6, 8, 10 nih. Oke. Himpunan B anggotanya adalah 4, 10, 14, 18. Maka A irisan B itu adalah 4 dan 10. Nah, sekarang kita gambarkan kalau kita mau. Kita gambarkan. Oke. Di sini himpunan A, di sini himpunan B. Himpunan A dulu ya, kita tulis. 2, 4, 6, sorry, ntar dulu nih ya. 6, di sini 6, kemudian 8, ya, kemudian 10. Nah, ini 10-nya nih ya, 10 saya tulis di sini. Ini himpunan A ini semestanya. Kemudian himpunan B, himpunan B itu anggotanya adalah, ntar saya hapus dulu nih, saya ulangi dulu. Saya punya himpunan A, anggotanya adalah 2, ya 4, 6, 8, 10. Oke, ini himpunan A ya. Kemudian saya punya himpunan B, anggotanya adalah 4. Nah, ini anggotanya ini kan, 4, 10, kemudian di sini adalah 14, ada 18. Ini. Nah, ini himpunan B. Terus saya kotakin ini. Nah, ini S. Nah, yang ada di antara dua buah himpunan ini adalah angka 4 dan angka 10. Di sini juga ada 4 dan 10. Maka kita bilang anggota dari irisan dari A dengan B ini adalah 4 dan 10. Oke, yang di tengah ini 4 dan 10. Ya, paham ya? Jadi irisannya seperti itu. Jadi kalau kedua buah himpunan ini ada anggota yang sama, 4 dan 10, ini sama nih kan, maka dua buah himpunan ini disebut sebagai himpunan yang beririsan. Oke. Nah, contoh yang kedua, kalau saya punya himpunan 3, 5, 9, terus B-nya min 2, 6. Kalau kita lihat kan nggak ada yang sama di sini. Ini 3, 5, dan 9. Ini A. Terus kemudian himpunan B-nya ada di sini, Pak. Min 2 sama 6. Kan nggak ada yang anggota yang sama di sini. Maka himpunan ini kita sebut irisannya adalah kosong. Himpunan kosong. Karena nggak ada anggotanya kan yang beririsan di sini. Nah, karena gambarnya terpisah seperti ini, masih ingat simbol ini? Simbol apa? Himpunan yang saling lepas. Ya. Ya, jadi dua buah himpunan ini, himpunan A dan himpunan B ini saling lepas. A dengan B ini saling lepas. Kenapa saling lepas? Karena tidak ada anggotanya yang sama di antara dua buah himpunan ini. Nah, ini yang kita sebut sebagai irisan. Ya, oke. Ini irisan ini ya. Itu. Oke. Oke, silakan ada pertanyaan. Nah, yang berikutnya adalah gabungan, union. Ya, sebenarnya gampang dari kata-katanya kalian kita bisa ambil sebenarnya gabungan atau union. Suatu himpunan dikatakan himpunannya merupakan union antara dua buah himpunan atau lebih. Kalau dikatakan gabungan, seluruh himpunan itu kita masukkan dalam satu tempat, digabung namanya. Misalkan MB semester 2 sama MB semester 4 nanti kumpul di ruangan 107 atau di auditorium. Artinya kan mahasiswa MB yang semester 2 dan semester 4 itu kita kumpulkan, kita gabung menjadi satu di dalam satu kelas.
Nah, simbolnya aja yang di dalam matematika, simbolnya U. U ini menyatakan union, gabungan. Suatu himpunan A, union dari himpunan B, jika anggotanya adalah anggotanya adalah X, jika X ini anggota A atau X ini anggota B. Nah, di sini bedanya di sini ada kata-kata atau. Ya, atau. Nah, kalau kata-katanya atau ini, maka dia bisa masuk di dalam, bisa jadi menjadi satu kesatuan. Tuh, gambarnya ini adalah daerah yang diarsir ini. Kan karena dia hasil penggabungan, ya, misalkan tadi ini, Pak, ini MB semester 2, ini MB semester 4. Maka karena hasil penggabungan, berapa jumlah mahasiswanya? Ya semuanya ini, MB semester 2 ditambah dengan MB semester 4. Nah, ini jumlah mahasiswanya adalah itu. Ya, seperti itu. Contoh misalkan ini, kalau saya punya himpunan A anggotanya 258, himpunan B 7522, maka A union B itu adalah gabungan, digabung aja. A union B itu adalah gabungan aja, digabung aja 2, kita tulis lagi aja 2,5,8, 7,5,22. Itu udah gabungin aja. Nah, Pak ini kan nggak urut Pak ya, sudah tinggal diurutkan saja dari kecil. 2, 5, 7, ya, 8, 22. Nah, yang sama kita cukup tulis sekali aja. Yang sama kita tulis sekali. Ini 5 ini kita tulis sekali. Karena 5 di sini ada, 5 di sini ada. Oke. Ya. Jadi kalau kita bilang sebagai suatu himpunan sebagai suatu himpunan yang gabungan, kita tinggal gabungkan. Nah, himpunan yang samanya cukup ditulis sekali. Ini contoh yang samanya sekali. Ya. Oke. Nah, kalau saya tulis himpunan ini A, irisan B, anggotanya berapa? Ada yang tahu nggak? Cok, silakan. Ini himpunan A sama himpunan B. Irisannya berapa anggotanya? Ada yang tahu? Lima bukan, Pak? Berapa? 5. 5, oke. 5 anggotanya. Kenapa? Karena 5 ada di A dan 5 ada di B. Ya, oke. Benar. Jadi irisannya ini. Tapi kalau misalkan union, ya ini hasilnya. Gabungan, ya. Seperti itu. 2, 5, 7, 8, 2, 2. Oke, good ya. Nah, kemudian yang kedua, kalau suatu himpunan A, kita gabung dengan himpunan kosong, itu adalah himpunan dia sendiri. Benar kan? Kalau kayak, anggap aja kayak angka 1 kita tambahkan dengan 0. Ya 1, diri dia sendiri kan hasilnya. Ya, jadi anggapnya seperti itu. Jadi kalau suatu himpunan A, kita gabungkan dengan himpunan kosong, maka hasilnya adalah himpunan itu sendiri. Anggap aja seperti penjumlahan 1 tambah 0. Ya hasilnya 1, diri sendiri. 1 juga hasilnya. Ya, oke. Silakan kalau ada pertanyaan ya. Oke, yang ketiga, komplement. Oke. Himpunan dikatakan komplement, suatu himpunan dikatakan komplement. Anggotanya adalah X. Kalau X ini adalah anggota dari suatu himpunan, dari suatu semesta pembicaraan, dari seluruh anggotanya, dan X ini bukan anggota A. Ya, dia bukan anggota A. Tapi dia merupakan anggota dari semua ini. Misalkan saya bilang gini, apa komplement dari mahasiswa MB semester 2? Komplemennya adalah mahasiswa. Komplemennya adalah seluruh mahasiswa CIC kecuali MB semester 2. Paham ya? Jadi saya bilang gini, apa komplemen siapa saja komplemen dari mahasiswa MB semester 2? Nah, kalau semesta pembicaraannya itu adalah mahasiswa CIC, berarti komplemen dari mahasiswa MB semester 2 itu adalah seluruh mahasiswa UCIC dari jurusan apapun, ya, semester apapun, kecuali mahasiswa MB semester 2. Nah, kecuali itu ini, yang kecuali itu. Ya, kecuali. Dia bukan anggota MB semester 2, tapi dia merupakan anggota dari mahasiswa. Nah, kalau semesta pembicaraannya U ini adalah seluruh mahasiswa MB, kalau misalkan semestanya ini seluruh mahasiswa MB,
seluruh mahasiswa MB yang ada di UCIC, baik semester 2, semester 4, semester 6, maka kalau saya bilang komplement mahasiswa MB semester 2, komplemennya itu adalah seluruh mahasiswa MB, kecuali mahasiswa MB semester 2. Siapa aja, Pak? MB semester 2, MB semester 4, dan MB semester 6. Ya, nah ini contoh gambarnya. Jadi kalau MB semester 2 itu ada di sini, yang warna putih ini, kita ada di sini, maka komplement dari himpunan A itu adalah yang di luarnya. Tapi dibatasi dalam satu kotak ini. Nah, kotak ini, O ini anggotanya. Ya, nah ini bisa berkembang macam-macam. Kalau saya bilang ini apa komplement dari penduduk kota Cirebon? Ada yang tahu? Kalau semesta pembicaraannya adalah wilayah 3, Cirebon. Kita bilang, maka anggotanya komplement dari penduduk kota Cirebon, komplemennya adalah seluruh penduduk yang ada di Indramayu, Kuningan, Majalengka, Kabupaten Cirebon, Indramayu. Kenapa? Karena kota Cirebonnya ada di tengah ini. Kota Cirebonnya ada di sini. Nah, komplemennya berarti di luarnya. Nah, karena semesta pembicaraannya ini adalah universe-nya ini adalah penduduk wilayah 3, maka wilayah 3 Cirebon, kecuali kota Cirebon. Sini. Oke, contoh ya. Saya punya semesta pembicaraannya 1 sampai 9. Ya. Kalau saya punya himpunan A 1379, ya 1379, maka komplement dari A, ya ini ada garis A di garis ini atasnya ya, komplement itu. Maka komplement dari A ini selain ini 1379, selain 1379 apa saja? Ya 2, 4, 6, 8. Pak, kenapa enggak 10? Enggak 50, Pak? Kenapa? Karena semesta pembicaraannya cuma sampai 9. Ya, maka anggotanya cuma ini aja, 2, 4, 6, 8. Itu ya. Oke. Nah, kemudian ini. Himpunan A anggotanya adalah X, di mana X-nya itu dibagi 2 anggota dari U. Ya. Dan X-nya kurang dari 9. Ya. Kurang dari 9. Maka anggotanya, komplemennya itu adalah 5, 6, 7, 8, 9. Nah, untuk mengetahui ini, kita harus tahu dulu anggota A ini apa saja. Kata dia kan ditebutin anggotanya kurang dari 9. Nah, ini syaratnya kan gini. Nih, X-nya kurang dari 9. Kalau kurang dari 9, itu anggotanya 1, ya, kemudian 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya, sampai 8. Ya. Oke, 5 ini ya. 6, 7, 8. Nah, ini kan kurang dari 9. Nah, tapi universe-nya apa, Pak? Universe-nya misalkan berapa nih? Universe-nya misalkan sampai 9 U-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 anggotanya. Nah, kenapa? Karena anggotanya X dibagi 2, maka kita harus cari nih anggota dari X yang ini, kalau dibagi 2, dia merupakan bagian dari ini. Kalau saya ambil 1, ya ini ya, sorry, kalau X ini saya ambil dari 1 dibagi 2, pecahan kan 0,5. 0,5 ini anggota nggak dari lebih kecil dari 9 nggak? Ada nggak di dalam misalkan U-nya ini? Misalkan U-nya ini ya. Berarti enggak, berarti 1 bukan. 1 bukan. Ya. Ya. Seperti itu. Terus kemudian kalau 2 bagi 2. Iya Pak, 1 berarti anggotanya ini. Ya. Oke, 1. Terus kemudian berarti bilang anggotanya apa saja Pak? Berarti anggotanya, sorry ini salah ya, ini jangan ini. Berarti anggotanya itu adalah semua bilangan yang kalau dibagi dengan 2 hasilnya sama dengan ini. Berarti kalau 1 bukan, berarti anggotanya itu adalah 2. Sorry ini salah, harusnya anggotanya itu 2, 4, 6, 8. Kenapa? 2 bagi 2 kan 1. 4 bagi 2, 4 bagi 2, 2. 6 bagi 2, 3. 8 bagi 2, 4. Oke, berarti ini ya. Nah, ini anggotanya. Nah, ini bukan ini, sorry, ini salah. Maka komplement dari A ini adalah selain ini. Ya, 1,
3, 5, 7, dan 9. Ya, ini salah ini ya. Harusnya ini dia. Ya, seperti itu. Jadi anggota dari himpunan-himpunan ini yang kalau dibagi dengan 2, hasilnya adalah kurang dari 9. Ya, dan dia bilangan itu adalah bilangan yang positif, bukan bilangan pecahan. Kenapa? Karena universe-nya adalah bilangan 1 sampai 9. Oke, paham ya? Ya, jadi konsepnya komplement itu adalah di luar kita, di luar bilangan itu, tapi dibatasi. Ya, dibatasi. Kalau saya bilang gini, apa komplement dari seluruh penduduk Indonesia? Ya, kita bilang komplementnya adalah seluruh penduduk yang ada di dunia itu adalah komplementnya, kecuali Indonesia. Jadi selama orang itu menyatakan bukan warga negara Indonesia, maka dia masuk di dalam anggota komplement dari orang Indonesia. Ya, kita ini penduduk Indonesia. Kalau kita punya teman orang Inggris misalkan itu, berarti dia komplement dari penduduk Indonesia. Kenapa? Karena di luar Indonesia kan. Ya, karena semesta pembicaraannya adalah seluruh penduduk di dunia misalnya. Tapi kalau saya bilang kota Cirebon, terus saya bilang juga universe-nya atau semesta pembicaraan kota Cirebon, seluruh penduduk di kota Cirebon, terus saya bilang apa komplement kota Cirebon? Artinya 0. Kenapa? Karena semestanya cuma kota Cirebon, nggak ada penduduk lagi yang lain di situ. Karena terbatas dia di situ. Ya. Oke, ini mungkin nanti aja ini ya, contoh ini. Ini bisa dibaca sih sebenarnya. Ya, ini ada himpunannya macam-macam di sini. Ya. A adalah himpunan mobil buatan dalam negeri. B himpunan mobil impor. C mobil yang dibuat sebelum tahun 90. D mobil yang nilai jualnya kurang dari 100 juta. E mobil milik mahasiswa universitas. Nah, kalau ada kata-kata gini, mobil mahasiswa di universitas ini produksi dalam negeri atau diimpor dari luar negeri. Nah, penulisannya gini, E mobil mahasiswa di universitas, ini E. Ya, irisan dari A kan produksi dalam negeri, ini irisan dari A. Ya, atau berarti ini union, diimpor itu B, berarti E ini himpunan bagian dari ini, himpunan bagian dari ini. Tuh, irisan E, ya, seperti itu. Nah, ini contohnya penulisannya gini. Nah, ini tuh himpunan ini, penulisan model seperti ini, itu bisa disingkat dengan tulisan seperti ini. Semua mobil milik mahasiswa universitas tertentu itu merupakan merupakan irisan dari gabungan dari A dengan B. Mobil A dengan B ini irisannya ada enggak? Gabungan dari ini, gabungan dari mobil dalam negeri sama mobil dari luar negeri itu digabung, terus kita cari irisannya terhadap himpunan mobil mahasiswa. Misalkan gini, ada mobil buatan luar negeri, ada mobil dalam negeri, itu punya di kampus katakanlah. Itu pasti kalau parkirnya di kampus kayaknya itu punya mahasiswa, Pak. Oke, nah sekarang dari 2 mobil yang digabung tadi, ya, mana mobil-mobil yang punya mahasiswa? Oh, Pak, ternyata ini punya dosen, ini punya mahasiswa. Nah, ini contohnya maksudnya ini. Nih, maksudnya, ya. Mobil mahasiswa di universitas ini produksi dalam negeri atau diimpor dari luar negeri. Jadi sebuah kata-kata tentang himpunan ini bisa kita singkat penulisannya dengan menggunakan simbol seperti ini. Nah, ada juga yang seperti ini. Semua mobil produksi dalam negeri yang dibuat sebelum tahun 90 yang nilai jualnya kurang dari 100 juta. Maka A adalah himpunan mobil produksi dalam negeri yang dibuat sebelum irisan dari C, C-nya kan sebelum tahun 90, yang nilai jualnya kurang dari 100, yang irisannya 100 itu D. Apa? Mobilnya yang mana? Pertanyaannya kan, mobilnya yang mana? Misalkan di parkiran mobil tuh, banyak kan? Saya tanya, mana mobil yang produksi dalam negeri, harganya di bawah 90, tahun 90, dan harga jualnya juga di bawah 100 juta. Ini Pak mobilnya. Nah, itu bisa kita bilang seperti itu. Dia merupakan bagian dari C, merupakan bagian dari D. Diiris-iris ini. Gitu ya. Kemudian sama juga seperti ini. Semua mobil impor
buatan setelah tahun 90 yang mempunyai nilai jual lebih dari 100 juta. Nah, sekarang pertanyaannya kita lihat di sini. Ya, mobil impor buatan setelah tahun 90. Sedangkan di sini kurang sebelum tahun 90. Nah, karena dia setelah, maka komplement C-nya. Tuh, komplement. Yang mempunyai nilai jual lebih dari 100 juta. Nah, di sini kurang dari 100 juta. Oke, D. Ya. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah mobil impor. Oke, mobil impor tuh B. Ya. Jadi semua mobil impor, nih, ada mobil impor ada berapa di sini? Oh, ada 100, Pak. Oke, dari 100 mobil impor itu saya tanya, mana mobil impor yang keluaran setelah tahun 90? Dari 100 itu kita cari. Dari 100 itu. Oh, ternyata Pak, dari 100 itu ada 30 yang setelah tahun 90. Oke, dari 30 mobil itu kita tanya lagi, mana yang nilai jualnya di atas 100 juta? Oh, ternyata cuma dua, Pak. Oke, nilainya berarti ada dua mobil dari 100 itu. Ya, seperti itu. Yang lebih dari 100 juta. Sisanya dari 30 itu 28 mobil itu nilainya kurang dari 100 juta. Oke, paham ya? Ya, ini contoh implementasinya gini, ya. Oke. Oke, ini satu lagi ya. Oke, ini. Nah, sekarang yang selisih. Selisih ini simbolnya kurang. Tanda minus. Suatu himpunan dikatakan memiliki selisih atau difference, itu anggotanya adalah X. Kalau apa? Kalau X-nya itu anggota dari A, X ini anggota dari A, ini yang diarsir ini, dia anggota dari A, dan X itu bukan anggota dari B. Nih. Berarti kalau ada seorang mahasiswa ikut dua buah kegiatan, ada nih, kalau ada seorang mahasiswa ikut di, misalkan kamu ikut kegiatan bakti sosial nggak? Ikut nggak bakti sosial di ini? Ikut Pak. Kamu ikut bakti sosial di sini? Ikut juga Pak. Nah, kalau mahasiswa itu ikut dua-duanya, di sini ikut, kan ada di tengah ini dia. Maka kalau selisih yang ditanyakan adalah mahasiswa yang tidak ikut kedua-duanya dan tidak ikut yang di sebelahnya. Jadi dia tidak ikut bakti sosial di sini dan tidak ikut juga ikut juga di sini. Ya, jadi hanya ikut satu aja di sini. Hanya ikut satu. Jadi mana mahasiswa yang hanya ikut satu saja? Bukan ikut kedua-duanya. Kalau ini kan ikut kedua-duanya. Ini ikut di salah satunya. Ya. Jadi selisih di sini. Maka X anggota A itu yang ini, dia anggota dari A yang diarsir, dan X ini bukan anggota B. Nah, ini kan kalau misalkan ini kan B, maka yang bukan anggota B kan di luarnya ini kan, yang ini kan anggotanya. Ya, maka yang diarsir ini. Maka ditulisnya gini, A irisan, atau simbolnya bisa ditulis gini, A irisan, B komplement. Ya, jadi yang beririsan dengan komplement B itu ini, yang diarsir ini. Contoh misalkan ini, saya punya himpunan A 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 10. Himpunan B 2, 4, 6, 8, 10. Maka A selisih B itu cari anggota himpunan yang ada di A ini bukan merupakan himpunan, bukan tidak sama dengan anggotanya di B, tidak ada di B. Kalau kita lihat dua ada, kita coret nih dua. Ya. Terus kemudian 4 ada Pak. Ya udah, ini coret semua nih, 6 ini. Maka yang kita coret di sini kan 2 coret. Ya. Kemudian 4-nya kita coret juga. Jadi kalau dia 1, 2, misalkan ini 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini A nih, anggotanya A. Maka kalau kita bilang selisih, maka yang sama dengan ini kita coret semua nih. 2 kita coret, 4 kita coret, 6 kita coret, kemudian 8 kita coret, dan 10. Nah, maka selisih dari A dengan B itu anggotanya apa? 1, 3, 5, 7, dan 9. Oke. Tapi kalau dibalik, B selisih A, awas hati-hati. B selisih A, itu himpunannya kosong. Kenapa? Karena 2, 4, 6, 8 ini kan habis dicoret. Nah, sekarang dibalik nih. Nih, saya punya himpunan B, anggotanya 2, 4, 6, 8, 10.
Nah, A-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sampai 10. Nah, sekarang kalau B min A, ya, B min A, kebalikannya B min A itu. Berarti kalau yang ada di A ini, kita coret di sini. Ya, berarti kan di sini yang kita ambil gitu. Nah, karena sama di sini, ini sama, ini dicoret sama kita. Terus 4 ada juga kita coret, 6 kita coret juga, 8 kita coret juga, 10 kita coret. Maka kan habis di sini. Ya, habis. Maka himpunannya kosong. Ya, himpunannya himpunan kosong. Ya, kenapa? Karena nggak ada. Karena semua anggota dari B ini, ya, ada semua di dalam ini. Jadi kan himpunannya gambarnya ini B, ini A tuh di luarnya. Ada di dalam ini, maka himpunan selisihnya nggak ada, kosong. Ya, himpunan kosong. Tapi kalau dibalik, nah seperti ini ketemunya kalau dibalik. Oke, itu ya. Nah, ini contoh lagi yang kedua. Saya punya 135, 123. Kalau dikurangi selisihnya, maka yang sama kita coret nih. 123 nih. Ini sama nih, ini sama di sini. Nih, 1 dengan 3 kita coret. Ya, maka anggotanya cuma 5. Duanya nggak kita ambil. Kenapa? Karena gambarnya itu nanti gini dia. Kalau saya tulis, saya gambarin ya. Kalau saya gambarin lingkarannya. Nah, di sini yang sama itu ada di tengah ini kan. 1 dengan 3. Kemudian di sini A itu 1. Di sini 5. Di sini 5. Nah, sebelah sini adalah 2. Tuh, gambarnya gini. Nah, anggotanya kan ini aja nih yang diarsir ini. Oke, berarti anggotanya adalah 5 saja. Selisih. Oke, begitu juga kalau dibalik 123 sama 135. Sekarang dibalik nih. Saya balik gambarnya. Yang samanya tadi kan 1 dengan 3. 1 sama 3 di sini sama. Nah, kalau saya balik di sininya yang A, yang ini adalah 2, yang sebelah sini adalah 5. Ya. Ini kan 135 ini. Ini kan 123. Maka anggotanya ini. Tuh. Anggotanya 2. Jadi hati-hati. Kalau dua buah himpunan kitab ini belum tentu ini himpunan B min A itu sama, belum tentu. Jadi kalau dibolak-balik belum tentu sama anggotanya. Ya, ini contohnya. A min B ini, tapi kalau dibalik ternyata B min A himpunannya kosong. Gitu. Oke? Paham ya? Oke. Nah, yang berikutnya sebentar ya, masih ada satu lagi, tanggung nih. Yang berikutnya adalah beda setangkup. Nah, simbolnya tanda plus kita lingkarin. Himpunannya seperti apa Pak beda setangkup ini? Anggotanya adalah cari anggota yang bukan kedua-duanya ikut. Nah, ini kan contohnya. Yang dia bukan ikut dua-duanya. Misalkan tadi saya tanyain, siapa yang ikut UKM PSM Pak? Saya Pak. Siapa yang ikut UKM olahraga Pak? Saya lagi. Nah, kita ikut orang yang ikut dua-duanya itu tidak kita ambil orangnya. Kenapa? Udah kamu nggak usah ikut kegiatan ini. Kenapa Pak? Kamu ikutnya 2 sih. Oh gitu ya Pak. Nah itu berarti beda setangkup dia. Kenapa? Karena dia tidak ikut di tidak kita data karena dia ada di dua-duanya ini. Yang kita ambil adalah orang yang hanya ikut satu saja dan tidak ikut yang lain. Nah ini cara bacanya gini ya, cara pembacaannya. Ya. X anggotanya X adalah di mana X-nya anggota A, X-nya anggota B. Ya. Dan X ini bukan anggota dari irisan dari A dengan B. Jadi bukan anggota ini nih, bukan irisan. Jadi X-nya ini, yang ini, nah ini anggotanya nih. X ini bukan anggota irisannya. Irisannya itu kan ini. Ya, jadi dia di luar. Contoh misalkan ini, 2, 4, 6, 8, 2, 3, 5. Maka beda setangkupnya adalah kita coret dulu yang sama. Set, kita coret. Set, yang sama. Maka anggotanya adalah gabungkan 4, 6 dan 3, 5. 3, 4, 5, 6.
Jadi yang samanya kita coret dulu, set, set, terus gabungkan. Ya, ini kan kita gabungkan dua buah himpunan ini. Ya, ini himpunan di gabungan. Terus kemudian cari bagiannya, terus dikurangi. Gitu. Cari yang sama dulu, buang yang samanya, terus gabungkan terakhir. Itu beda setangkup. Ya, oke. Oke, ini contohnya. Nah, yang terakhir ini perkalian. Kalau perkalian ini gampang. Ya, simbol perkalian tinggal dikalikan aja. Anggotanya ingat, kalau dikali dia berpasangan. Ya, jadi kalau dua buah himpunan kita kalikan, maka anggotanya dia berpasangan. Nah, syaratnya apa? A ini adalah anggota A dan B itu anggota B. Jadi digabung dua-duanya. Contoh misalkan ini, kalau saya punya 1, 2, 3 dengan A dengan B, maka perkalian dari C dengan D itu adalah gabungan dari kombinasi dari dua buah anggota himpunan itu. Misalkan 1 dengan A. Jadi nanti kita tulis di sini. Pakai kurung ya, jangan pakai kurung kurawal anggotanya. 1 dengan 2, kita kali nih. 1 kita kali dengan A ini. Kita kali ini dengan ini. Kemudian satunya kita kalikan lagi dengan B. Ya, 1 dengan B. Kemudian 2, habis kan? 1 ini udah selesai nih satunya. Terus 2-nya ini kita kali lagi. 2 dengan A, 2 dengan B. Kemudian 3 dengan A, 3 dengan B. Nah, inilah hasil perkalian Cartesian product namanya. Ya. Oke, jadi perkaliannya ini. Contoh misalkan ini. Saya punya himpunan A, anggotanya adalah 1. Saya punya himpunan B, anggotanya adalah A dengan B. Maka A dengan B perkaliannya adalah 1 dengan A dan 1 dengan B. Gitu ya. Gitu ya. Oke. Oke, ini contohnya bisa dibaca. Ya. Oke, ini ada contoh-contoh beberapa, nanti kita bahas contoh detailnya. Nah, oke. Oke, sampai sini silakan ada pertanyaan ya tentang operasi-operasi yang ada di dalam himpunan. Nah, nanti saya kasih latihan ya, saya upload di MyCIC atau di grup ya. Nanti dikumpulkan di WA grup ya, saya kirim soalnya. Nanti kalian jawab operasi himpunan ini ya, tentang operasi himpunan. Dikumpulkan di MyCIC ya, di kolom di MyCIC nantinya. Seperti itu. Oke.